Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang ke-18 setelah ayah beliau, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam meninggal, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya baik sebagai raja yang mewarisi tahtanya ataupun sebagai nabi yang menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sejak remaja Nabi Sulaiman alaihissalam telah dianugerahi suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain di dunia ini. Tidak hanya kelebihan intelektualitasnya saja, Nabi Sulaiman alaihissalam di usianya yang masih 11 tahun, beliau sudah memiliki ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil suatu keputusan. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah tentang kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, kita akan mengetahui bahwa kita berada di dalam masa keemasan Bani Israel, yaitu masa nabi mereka dan penguasa mereka, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa puas dengan apa yang telah diwarisinya dari Nabi Daud alaihissalam. Ambisinya mendorong beliau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nabi Sulaiman alaihissalam juga terkenal dengan beberapa mukjizat yang ada pada diri beliau. Di antaranya adalah bisa berkomunikasi dengan binatang, berkomunikasi dengan jin, bahkan bisa menyuruh bangsa jin untuk melakukan suatu pekerjaan. Beliau juga memiliki permadani yang terbuat dari sutra dan benang emas seluas 1 parsa. Selain itu juga beliau bisa menundukkan angin dan bisa mendengarkan suara lirih yang jauh. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dianugerahi kuda ajaib yang tenang saat diam namun kencang di saat kuda itu sedang berlari. Dan jumlah kuda ajaib milik Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut mencapai sampai dengan 20.000 ekor. Kuda-kuda Nabi Sulaiman alaihissalam berlari dengan 3 kakinya melayang di udara. Karena itulah kuda-kuda tersebut dapat berlari dengan sangat cepat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sebagian kuda-kuda tersebut memiliki sayap layaknya Pegasus. Selain larinya yang kencang, kuda-kuda itu terlihat sangat cantik dan sangat kuat dalam membawa beban yang berat. Nabi Sulaiman alaihissalam biasa memanfaatkan kuda-kudanya tersebut untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kuda-kuda itu juga yang selalu mengantarkan sang Nabi bepergian ke suatu tempat dengan sangat cepat, walaupun kuda tersebut sedang membawa beban yang berat. Sahabat yang dirahmati Allah, namun secara fitrah manusia diciptakan dengan memiliki kesenangan terhadap perhiasan dunia. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Putra Nabi Daud alaihissalam tersebut sangat menyukai kuda-kuda yang beliau miliki. Inilah harta dunia yang menarik perhatian sang raja paling agung sepanjang masa. Hingga pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam pun terlalaikan dengan kesenangannya tersebut. Beliau merawat kudanya, memandanginya, memandikannya, dan mengurusnya hingga petang tiba. Padahal saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam belum melaksanakan satu waktu ibadah untuk sholat. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu tersadar dengan kelalaiannya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun sangat menyesali perbuatannya. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai untuk mengingat Tuhanku sampai kuda itu terhilang dari pandangan. Nabi Sulaiman pun segera memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa semua kuda-kuda yang beliau miliki. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku.
perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di tangan beliau sudah siap alat yang tajam yang akan digunakan untuk menyembelih setiap ekor kuda tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, ribuan ekor kuda yang super cepat itu pun disembelih oleh Nabi Sulaiman alaihissalam karena beliau tidak ingin terlalaikan lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam merelakan kesenangannya terhadap kuda dihentikan demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki, leher dan kuda itu. Al-Quran Surah Shad ayat ke-30 sampai dengan 33. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencintai hambanya yang meninggalkan sesuatu karena takut dan harap kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis sahih. Sahabat, Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalkan kuda-kuda yang beliau sayangi karena Allah. Beliau tidak ingin dilalaikan oleh urusan duniawi hingga meninggalkan ibadah kepadanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan balasan yang jauh lebih baik dari kuda-kuda tersebut. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau kemampuan bisa mengendalikan angin. Dengan begitu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memerlukan kuda ataupun hewan lain untuk alat transportasi beliau. Sungguh sebuah ganti yang jauh lebih baik dan sangat istimewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, angin berhembus kemana saja sesuai dengan yang Nabi Sulaiman alaihissalam perintahkan. Yang sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa melakukan perjalanan selama 1 bulan, namun saat ini beliau bisa melakukan perjalanan hanya dengan sekejap saja menggunakan angin tersebut. Bahkan setiap kali Nabi Sulaiman alaihissalam melintasi suatu wilayah dengan angin tersebut, maka suburlah tanah yang beliau lewati itu. Itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah meninggalkan kesenangan duniawi karena Allah dan bukan mengambil kesenangan dunia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberi ganti sekaligus tambahan yang jauh lebih baik berlipat-lipat ganda. Nah sahabat, kisah ini mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga ibadah sehingga tidak melalaikan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah dan pembahasan ini bisa memberikan manfaat baik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.